Halo, ini teman-teman asalnya dari mana aja nih kalau boleh tahu? Ini selagi nunggu teman-teman yang lain join sama pembicara juga, kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Aku mau panggil teman aku nih, dari Dwika juga. Halo Kak Agustin. Kak Agustin, mic-nya belum dinyalain, Kak. Udah. Udah. Oke. Halo semuanya. Kenalin, aku Agustin. Halo Kak Agustin. Kak Agustin asalnya dari mana nih, Kak? Kalau boleh tahu, Kak. Aku dari Bogor. Oh, dari Bogor. Aku dari Bekasi. Ini juga ada yang dari Solo, Banjarmasin. Halo, salam kenal. Kak Agustin sekarang lagi sibuk apa nih, Kak? Aku sibuk menyibukkan diri kali ya, Kak. Soalnya kan harusnya ngajar ya. Harusnya tahun ini udah tahun ajaran baru kan. Tapi karena belum memungkinkan, jadi ditunda gitu. Soalnya kan aku ngajar anak TK. Apalagi kalau anak Oh TK, iya. nggak mungkin banget kan kalau buat masuk gitu. Wah, hebat banget ya Kak Agustin. Udah bisa ngajar anak TK. Kak Agustin nih, kenapa mau ikutan seminar ini nih, Kak? Kenapa, Kak? Kenapa Kak Agustin mau ikutan webinar ini? Soalnya kenapa ya? Pengen lebih banyak pengetahuan aja kan. Soalnya cuma di rumah aja kan. Terus ya pengen lebih banyak pengetahuan karena lagi di rumah nggak sibuk gitu. Gitu ya. Biar Iya kan? produktif ya, Kak ya. Iya betul. Karena Villa sendiri sibuk apa nih jadinya? Ya, aku gini-gini aja. Sibuk ngerjain tugas. Kadang-kadang masih ada gitu dari kampus. Tugas event-event yang Hmm, diselenggarakan online. iya. Enggak paling, ya kayak webinar kayak gini lah, Kak. Kak Agustin ini volunteer di Wika juga ya kan, Kak? Iya betul. Kesan Kakak selama menjadi volunteer di Dwika gimana nih, Kak? Apa ya? Banyak belajar sih jadinya. Senang Banyak juga. belajar ya. Ini mungkin teman-teman yang lain ada yang mau sharing dulu sebelum dimulai. Dari Kenapa mana aja gitu, Kak? mau ikutan? Ya, tapi mungkin ada yang mau juga sharing kayak Kak Agustin gini. Kak Agustin sekarang lagi kuliah, Kak? Selain mengajar Iya, TK? iya benar. Aku kuliah. Aku kuliahnya di Universitas Terbuka. Lagi libur sih sekarang. Nanti mulai lagi bulan September pertengahan. Yang kemarin berarti online ya, Kak, belajar ya? Iya betul. Aku kebetulan kuliahnya memang online sih. Jadi eh, ada pandemi ini juga sebenarnya nggak beda jauh. Cuman Iya. bedanya di ujiannya aja. Jadi kalau misalnya waktu belum ada pandemi itu kan aku ujiannya di tempat ya. Tapi pas ada pandemi ini jadi sekarang nggak ada ujian gitu. Cuman bedanya di ujiannya aja. Kalau nggak ada ujian, enak dong, Kak, berarti, Kak? Eh, Enak sih emang enak, tapi tetap harus dimaksimalin nilai harian kan, nilai harian, absensi. Soalnya ngambilnya dari itu sih tugas, absensi. Iya sih, bener ya. Hmm.
teman-teman yang lain ada yang mau sharing juga nggak nih? Kenapa mau ikutan webinar ini? Asalnya dari mana? Terus tahu info ini dari mana? Mungkin, ayo. Halo Kak Winda. Halo, selamat sore. Selamat sore Kak. Apa kabar nih Kak? Baik, alhamdulillah. Ini belum telat kan ya? Belum Kak, masih 4 menit lagi dimulainya. Oke, oke. Nah, ini saya lihat daftar peserta nih barusan banyak ceweknya ya. Iya Kak. Tahu pada dari mana nih? Ini tadi ada yang dari Solo, Banjarmasin, Kak Agustin dari Bogor, aku dari Bekasi. Oh, ada yang Jawa Timur nggak nih? Jangan-jangan aku sendirian lagi Jawa Timur nih. Pasti ada sih kayaknya Jawa Timur. Biar nggak kaget sama suara mendok-mendoknya. Aku juga kuliah di Jawa Timur Kak, di Surabaya. Oh, di Surabaya juga? Cuma Iya, asli Bekasi? iya benar. Oh, oke, oke. Berarti kan udah nggak kaget ya sama Iya. mendok-mendoknya Surabaya ya? Teman-teman mungkin mic-nya bisa dimatiin ya, biar nanti nggak ganggu selama webinar. Udah jam segini nih, gimana kalau aku buka aja ya sekarang? Oke. Assalamualaikum teman-teman. Selamat sore semuanya. Selamat datang di webinar Ngobrol Senja Dwika Setia Foundation. Perkenalkan, nama aku Nafila Cahya Andanis. Aku mahasiswi Teknik Biomedik Institut Teknologi 10 November. Pada hari ini aku akan menjadi moderator Ngobrol Senja dengan tema yang menarik banget nih teman-teman, yaitu meningkatkan semangat belajar selama pandemi. Tapi sebelum itu,
aku mau memperkenalkan Dwika Setia Foundation dulu nih, secara singkat aja ya. Jadi, Dwika Setia Foundation adalah sebuah organisasi yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 2019. Organisasi ini didirikan atas kesadaran untuk memberikan kontribusi untuk kemajuan bangsa. Visi dari Dwika Setia Foundation yaitu menjadi yayasan yang turut aktif menciptakan generasi emas Indonesia 2045 dalam menghasilkan generasi masa depan yang memiliki kecerdasan komprehensif, yakni inovatif, kreatif, berkarakter positif, berperadaban unggul, dan berdaya saing internasional. Misinya adalah meningkatkan wawasan keterampilan dan menumbuhkan karakter mulia generasi muda dalam rangka mewujudkan pribadi yang berkualitas dan dapat bersaing di dunia internasional. Nah, selanjutnya aku akan membacakan CV singkat dari pembicara istimewa kita pada hari ini, yaitu Kak Izati Winda. Beliau menempuh pendidikan S1 Teknik Lingkungan di Universitas Airlangga, lalu melanjutkan pendidikan S2 Teknik Lingkungan di Institut Teknologi 10 November. Pada saat ini, beliau menjabat sebagai Kepala Departemen Manajemen Rekayasa di Universitas Internasional Semen Indonesia. Beliau juga tergabung di dalam Asosiasi Ahli K3 Umum Kabupaten Gresik dengan jabatan sebagai sekretaris. Nah, sekarang kita sapa aja pembicara kita pada hari ini. Halo Kak Winda. Halo semuanya, selamat sore. Kak Winda mungkin mau memperkenalkan diri dulu Kak secara langsung. Oke deh. Oke, selamat sore semuanya. Ini peserta dari webinar Dwika Setia. Saya juga terima kasih banget nih buat Dwika Setia udah mengundang saya untuk bisa sharing ya. Sore ini kita kan tajuknya ngobrol-ngobrol santai ya tentang kebetulan topiknya adalah tentang pendidikan di masa pandemi. Nah, ini cuma ntar kita mau sharing aja gimana sih cara menikmatinya untuk pendidikan di masa pandemi ini. Jadi saya saat ini sedang menikmati jabatan ya, bukan jabatan sih sebenarnya, menikmati amanah sebagai seorang pendidik juga di salah satu universitas swasta di Gresik, Universitas Internasional Semen Indonesia, UISI, dan kebetulan juga sedang menikmati amanah sebagai kepala departemen dari manajemen rekayasa. Nah, mungkin teman-teman di sini yang masih SMA atau yang sudah mahasiswa juga masih jarang banget nih dengar soal manajemen rekayasa ya. Kalau yang dari ITB mungkin tahu ya, ada manajemen rekayasa, soalnya di sana juga ada gitu. Nah, kalau mungkin yang dari yang lain, informasi aja kalau yang namanya manajemen rekayasa itu sebenarnya 11-12 aja sama yang namanya teknik industri. Jadi kita rumpunnya sama gitu. Jadi di sini saya mungkin kalian agak heran juga, S1 saya teknik lingkungan ya. Kemudian S2 saya juga teknik lingkungan dan sekarang kecemplungnya di bidang teknik industri gitu. Nah, ini juga mungkin buat teman-teman yang masih SMA jangan kaget ntar kalau udah memasuki dunia perkuliahan, kadang-kadang kita tuh akan menemukan sesuatu yang berbeda yang bisa kita terapkan di kedepannya ketika kita kerja entar gitu. Buat Mbak Navila juga ya, Teknobiomedik ITS kan ya? Iya, Bu. Nah, itu juga keilmuan baru banget, masih banyak sekali yang bisa kita kembangkan nanti. Iya. Udah. Oke, Itu aja terima kayaknya. kasih. Ya, Udah. terima Cukup kasih Kak Winda. Nah, acara selanjutnya pemaparan materi dari Kak Winda. Untuk semua peserta dihimbau tidak mencoret-coret layar selama webinar berlangsung. Nanti setelah pemaparan materi akan ada sesi tanya jawab. Jadi untuk teman-teman yang punya pertanyaan bisa banget nanti ditanyain di kolom chat ya. Nah, oke, langsung aja kepada Kak Winda dipersilahkan menyampaikan materinya, Kak. Oke, ini saya share screen dulu ya. Oke. Ya. Hai teman-teman semuanya, di sini saya panggilnya teman-teman aja ya, nggak apa-apa ya. Teman-teman semuanya,
sore ini nanti kita mau sharing aja sih sebenarnya. Saya mau cerita aja pengalaman saya selama menikmati masa pandemi ini sebagai seorang yang berkecimpung di bidang akademis. Nah, ini kan teman-teman di sini banyak juga yang berkecimpung di bidang yang sama, walaupun mungkin masih sebagai siswa atau sebagai mahasiswa seperti Mbak Nafila gitu. Pasti punya banget permasalahan atau punya banget sesuatu yang perlu kita adaptasikan gitu kan, perlu kita adaptasi baru gitu. Apa sih yang harus kita lakukan di sini? Nah, saya buka aja ya. Saya tadi juga belum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Oke, nah ini tadi juga saya udah sharing sedikit tentang home base saya saat ini. Jadi saya sekarang ada di sini di Departemen Manajemen Rekayasa di UISI Gresik ya. Kemudian teman-teman mungkin kalau ntar pengen ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi tentang pengalaman gitu di perkuliahan gitu ya, bisa kontak saya lewat kontak pribadi di sini atau bisa lewat kontak prodi, monggo bisa lewat yang mana aja. Nah, oke, sebelumnya mungkin saya mau tanya dulu ke teman-teman sekalian nih. Kira-kira sekarang kalian sebagai siswa ya, atau siswa atau ada yang sudah mahasiswa di sini ngerasain apa sih yang berbeda? Mungkin bisa di chat ya di kolom chat. Apa sih yang beda saat ini yang kalian rasain sejak bulan Februari kita mendengar istilah wah pandemi gitu. Terus kuliah mulai dirubah sistemnya, itu apa sih yang teman-teman rasakan? Bisa sharing dulu di sini, mungkin ditulis di kolom chat. Karena mungkin tiap daerah akan merasakan hal yang beda-beda pastinya ya. Mungkin saya di Gresik, di mana saat ini ya, kalau teman-teman sekalian mengikuti beritanya COVID itu, Gresik ini salah satu tempat atau kota kabupaten yang masih berstatus merah gitu. Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Jawa Timur nih ya. Yang mungkin teman-teman di Jawa Barat udah mulai menurun tensinya ya, tensi atau kepanikannya atau kasus-kasusnya untuk COVID ini. Sementara di Gresik ini sampai saat ini masih belum. Nah, mungkin bisa ada yang chat di sini. Lihat, aduh, ini Mas Denny. Oke. Ya, jadi kalau saya bilang ya, sebelumnya kita tuh perlu menyamakan persepsi dulu sih sebelum ngobrol-ngobrol lebih jauh soal pengalaman merasakan pendidikan di masa pandemi ini. Nah, new normal itu kan bahasa yang sering kita dengar ya sekarang. New normal, kemudian ada yang menyebut dengan istilah adaptasi kebiasaan baru, ada yang menyebut dengan istilah normal baru. Nah, setelah ini sebenarnya apa sih? Karena kalau kita melihat dari sudut pandang, saya di sini punya 3 sudut pandang ya. Saya punya 3 sudut pandang di sini untuk menyebut si new normal ini. Yang pertama adalah kalau teman-teman sekalian mendengarkan arahan dari pemerintah, teman-teman pasti bilang hal yang sama dengan yang ada di screen kalian. Berdasarkan kajian mungkin bahwa ini adalah salah satu cara untuk membuat atau menyeimbangkan antara resiko medis dengan kondisi perekonomian. Nah, di mana sebenarnya di Indonesia ini mungkin dari pandangan pribadi saya juga, resiko medis itu kadangkala tidak dianggap sebesar resiko perekonomiannya. Nah, itu benar nggak sih? Nah, itu yang perlu kita kaji lebih dalam sebenarnya. Kemudian ini juga dianggap sebagai sebuah keputusan terbaik. Sampai dengan mungkin entar vaksin itu ditemukan. Jadi salah satu solusi atau saran yang bisa diberikan oleh pemerintah adalah untuk membuat kita
beradaptasi dengan sebuah kebiasaan yang baru ini. Kemudian menurut pemerintah juga bahwa solusi ini sebenarnya layak untuk diterapkan pada seluruh wilayah di Indonesia. Nah, ini kan pertanyaan nih, iya nggak sih? Benar nggak sih? Nah, bagi mereka yang mau memahami, bagi mereka yang mau ngerti nih, faktanya di lapangan tuh beda gitu kan. Kita bicara new normal, kita butuh kesadaran untuk mengikuti anjuran pemerintah. Padahal kalau teman-teman sekalian mungkin lihat, belum semuanya itu mengerti, belum semuanya itu tahu. Jadi dari situ penerapannya itu mungkin bisa jadi akan menjadi sebuah tindakan, saya katakan di sini blunder ya. Bisa jadi malah menaikkan potensi penularan. Nah, itu yang saat ini terjadi mungkin ya di sekitaran Jawa Timur ini. Di mana mungkin sekolah-sekolah ada yang sudah mulai buka, kemudian ada orang yang sudah mulai mengadakan hajatan, kemudian sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan massa lebih dari 10 orang gitu ya. Nah, itu kalau tidak semuanya memahami, ini potensinya malah jadi blunder gitu kan. Padahal mereka mengatakan ini udah new normal, nggak masalah gitu. Nah, itu malah jadi menimbulkan sebuah krisis atau kecemasan yang bikin kesehatan kita itu bukannya malah baik, tapi malah turun gitu kan. Kemudian ada lagi orang-orang yang nggak peduli. Ini kalau teman-teman yang tahu Surabaya, Gresik ya, di mana di sana tuh banyak banget yang namanya warung gitu. Kalau di Jawa Barat saya kurang tahu namanya apa ya. Tapi kalau di sini tuh warung itu definisinya adalah tempat untuk kongko yang sederhana gitu kan, yang di pinggir jalan, di mana kopi itu beda banget harganya sama kopi-kopi yang punya brand gitu ya. Satu cangkir mungkin hanya sekitar paling mahal Rp5.000. Nah, itu justru banyak sekali kalangan yang ketiga ini. Jadi mereka yang belum atau tidak mau, bahkan ya tidak mau mengerti. Mereka menganggap poin pertama seperti yang poin pertama bahwa new normal itu adalah ya back to normal. Back to normal means kembali seperti dulu lagi, jalan-jalan, nongkrong, kemudian ngopi-ngopi bareng gitu kan. Nah itu yang perlu dipantau malah sekarang itu. Karena apa? Permasalahannya dari sini. Nah, pendidikan itu juga punya potensi salah kaprah di sini. Tidak semua pendidik ya, tidak semua pendidik atau tidak semua sektor pendidikan itu punya pemahaman dan mau juga memahami. Padahal sebenarnya sosialisasi itu sudah banyak sekali teman-teman sekalian ya. Mungkin kalian yang mengikuti akun-akun, kalau teman-teman di sini mungkin akun Instagram ya, akun-akun Instagram, kemudian YouTube channel, kan udah banyak banget yang melakukan sosialisasi terkait dengan kebiasaan normal ini. Cuma permasalahannya adalah apakah mau menerapkan? Karena ada statement yang ketiga. Ini tuh sebenarnya kontroversi nggak sih, ya kan? Pernah dengar ya pasti ya. Ini kontroversi nggak sih? Ini beneran nggak sih ini virus nih? Itu tuh adalah sebuah masalah yang perlu kita petakan juga. Kemudian kalau kita bicara soal global impact nih, teman-teman mungkin bisa lihat di sini, salah satu yang terdampak itu adalah pendidikan. Jangan dianggap bahwa pendidikan itu sama sekali tidak terdampak di sini. Kita ada di posisi tengah, teman-teman sekalian. Yang paling terdampak di sini adalah ya pasti pariwisata ya. Pariwisata, kemudian penerbangan, transportasi. Kemudian yang mengalami peningkatan yang pasti adalah medical supply. Karena kan awal-awal yang namanya masker, hand sanitizer itu harganya bisa naik 100-200 kali lipat gitu ya. Yang tadinya selembar itu nggak ada 5.000, itu sekarang bisa jadi 50.000 selembar gitu kan. Saat itu mungkin sekarang sudah mulai tidak seperti itu lagi. Nah, itu pendidikan juga mengalami permasalahan yang sama. Nah, di sini saya memposisikan diri untuk sharing terkait sektor pendidikan ini. Nah, teman-teman juga sebagai sebagai objek pendidikan lah ya, penikmat pendidikan ini, apa sih sebenarnya impact yang kita rasakan? Jadi di sini sebelum saya bicara soal tips dan trik untuk menikmati pendidikan di masa COVID ini atau di masa pandemi ini, saya bicara fakta dulu.
Jadi apa aja sih sebenarnya yang terdampak karena adanya si COVID atau pandemi ini? Yang pasti adalah pembelajaran teman-teman sekalian terganggu, ya kan? Awal-awal kemarin sebelum terbiasa menggunakan media Zoom dan kawan-kawannya ini, kalian pasti akan merasa kok tiba-tiba sekolahku diberhentiin ya, kok tiba-tiba metode pembelajarannya diganti ya, pasti ada kaget kan. Nah itu terganggu pendidikan kita. Kemudian guru-guru juga gitu, yang tadinya terbiasa menjelaskan di kelas secara langsung, tiba-tiba bingung nih, harus bikin media online nih. Gimana caranya membuat siswa atau mahasiswanya untuk mengerti. Nah ini kalau mahasiswa, mungkin saya sendiri sebagai seseorang yang menghadapi mahasiswa, saya merasa agak lebih ringan ketimbang teman-teman saya yang menghadapi anak SD, ya kan? Karena mahasiswa di sini namanya juga udah maha dan siswa gitu kan. Harapannya adalah kalian udah bisa mandiri. Itu harapan kita sebenarnya. Nah, sementara teman-teman pendidik yang lain yang menghadapi usia-usia lebih kecil, itu butuh struggling yang lebih besar. Karena apa? Ada target untuk membuat mereka itu tetap mau untuk mengikuti pelajaran, tapi dari rumah. Nah, itu kan secara mindset udah beda banget ya. Kalau di sekolah ada lah ya rasa takut kepada gurunya, kemudian adalah rasa gengsi dengan teman-temannya, atau rasa ingin menunjukkan kepada teman-temannya bahwa saya itu bisa ikut mempelajari ini. Nah, kalau di rumah tidak ketemu teman, adanya ya orang tua, itu pasti akan ada tantangan tersendiri. Ini untuk yang guru, dosen maupun orang tua. Orang tua juga kaget. Kalau di sini ada yang masih SMA ya, orang tua kalian juga pasti akan kaget. Pasti akan pernah nih muncul fitnah, kalau bahasa mahasiswa saya tuh fitnah. Fitnah-fitnah yang mengatakan bahwa kamu tuh sebenarnya kuliah nggak sih? Atau kamu tuh sebenarnya belajar nggak sih? Kok dari tadi HP-an aja ya Ibu lihat ya? Atau Mama lihat kok kamu dari tadi HP-an aja, kamu tuh nge-game apa belajar sih? Nah, itu kalau menurut pandangan mahasiswa saya bahasanya jadi fitnah. Kita difitnah, Bu. Kita nggak belajar. Padahal kita sekarang metode pembelajarannya berubah. Nah, itu kan kaget juga orang tua. Sehingga itu nanti akan men-challenge kita untuk membuat sebuah inovasi di bidang pendidikan ini. Bagaimana cara membuat materi yang membuat siswa itu mau mengikuti pelajaran tersebut. Kemudian kita geser ke sisi yang sebelah kanan ya. Biaya pendidikan itu jadi kerasa. Nah, kenapa kayak saya gedein tulisan terasanya? Padahal sebenarnya sama aja ya, sama aja tapi terasa mahal. Soalnya apa? Soalnya seolah-olah pakai data kita itu jadi boros. Padahal mungkin ya teman-teman sekalian kalau yang pakai wifi ikut orang tua mungkin nggak kerasa ya. Tapi kalau yang paketan datanya biasanya per bulan gitu, atau yang suka gonta-ganti kartu hanya untuk mengejar paket data, pasti akan ngerasain bahwa kok cepet habis ya untuk Zoom, oh kok cepet habis ya untuk Google Meet. Padahal kalau kalian kalkulasi sebenarnya itu sama aja dengan teman-teman sekalian main Dota, ada yang masih main Dota nggak ya di sini? Atau main Mobile Legends, nah itu sebenarnya sama aja. Cuma kalau kalian nge-game itu kan happy ya, sehingga berapapun pakai data yang masuk ke situ tuh nggak terasa. Tapi kalau untuk melihat webinar yang diberikan oleh guru kalian atau diberikan oleh dosen kalian, itu kan kalian dipaksa untuk berpikir memahami apa yang diberikan, sehingga itu fun-nya itu jadi agak berkurang. Akhirnya kerasa ini mahal nih, pakai data tuh habis nih, seperti itu. Nah ini bisa jadi nanti akhirnya mendorong kita menjadi seseorang yang lebih antisosial. Padahal sebenarnya teman-teman nggak seperti itu. Nah ini juga fakta dulu ya terkait dengan kenapa sih kok ada kota yang sekolahnya udah masuk, kenapa sih ada kota yang sekolahnya masih libur atau masih dari rumah belajarnya, seperti di Gresik, Surabaya itu masih belajar dari rumah karena kakak menteri ya, makanya disebutnya kakak menteri nih, bukan Pak Menteri. Kakak menteri mengatakan data seperti ini, bahwasanya kita nggak boleh membuka
pendidikan kalau zona di tempat tersebut itu belum hijau. Pun kalau udah hijau, masih ada flowchart yang harus diikuti lagi. Kalau orang tua menghendaki dan mengizinkan, merasa aman bahwa anaknya bisa untuk melaksanakan sekolah langsung offline kembali, itu baru akan dibuka secara bertahap, tapi tidak langsung gitu ya, tapi secara bertahap. Nah, apalagi kalau masih merah, nah kita masih mengedepankan tingkat keamanan gitu supaya karena faktor yang diperhatikan itu bukan hanya dari si siswa itu sendiri, tapi juga secara psikologis dari orang tuanya. Seperti itu. Nah, itulah kenapa masih ada yang dari rumah, ada yang udah masuk. Gitu. Nah, kalau teman-teman sekalian cermatin gambar yang saya tunjukkan ini, nah, kalau di sebelah sisi, kalau dari saya ya sisi sebelah kiri, itu hal-hal yang kita anggap normal dulu sebelum Februari, sebelum pandemi, sebelum COVID. Normalnya kita tuh kayak gini. Kita tuh lebih seneng kayak gini. Kuliah atau sekolah itu ya ketemu langsung sama dosennya atau sama gurunya. Ketemu sama teman-teman sebelahnya. Bisa sambil ngobrol-ngobrol gitu ya. Kemudian kalau sedang mengerjakan tugas, itu ya kelompok. Ngobrol sama temen, sharing di perpustakaan. Kemudian yang mahasiswa ya, atau yang calon mahasiswa ada di sini, mungkin ospek ya. Ospek itu yang namanya ospek kalau dari dulu tuh terkenalnya masa orientasi siswa atau masa orientasi mahasiswa baru itu ya berkumpul, meningkatkan kesolidan dan kecintaan terhadap tempat dia bersekolah atau berkuliah seperti yang ada di gambar ini. Dan yang lagi viral akhir-akhir ini, dan ini yang paling membuat galau juga sebenarnya adalah wisuda. Ya, entah itu anak SMA atau sudah kuliah nanti. Wisuda. Pasti pengennya kan tetap kayak dulu ya, bisa rame-rame bareng. Mungkin yang di ITS atau yang di universitas yang ada jurusan tekniknya nih. Biasanya anak-anak teknik nih yang seneng. Ada konvoi-konvoinya, kayak gitu. Tapi sekarang itu semua dipaksa untuk bergeser ke normal yang baru. Jadi ini sebenarnya bukan sesuatu yang tidak normal. Ini tetap normal, tapi dengan gaya yang baru gitu aja. Nah itu mindset yang perlu kita terapkan. Supaya apa? Supaya kita nggak stres. Kalau kita mengatakan sisi sebelah kanan ini adalah sesuatu yang ini aneh ya, kok unik ya, atau kok aku nggak suka ya dengan cara ini, atau ini tuh nggak normal, ini tuh weird, itu akan membuat perasaan kita itu menjadi tidak senang atau tidak menikmati. Jadi kita harus tetap menganggap bahwa ini tuh normal, tapi dengan gaya yang lebih baru. Gitu. Kalau teman-teman perlu tahu aja ya, sebenarnya dari sudut pandang seorang pendidik ya, guru, dosen, metode seperti ini, seperti yang sedang kita lakukan sore ini, webinar gitu ya, kemudian pendidikan dari jarak jauh melalui e-learning atau melalui distance learning semacam ini, itu sebenarnya sudah ada modulnya dari zaman, ya mungkin 5 tahun yang lalu lah. Cuma memang masih belum banyak yang menerapkan. Nah sekarang ini kita itu dibikin apa ya, jalan lebih cepat, skip beberapa step untuk langsung menerapkan. Nah mau nggak mau dipaksa nih, karena ini nanti akan mendukung, sebenarnya ini metode ini sangat mendukung kalau teman-teman sekalian pernah dengar revolusi industri 5.0. Nah, itu. Kita sekarang ada di situ. Mau nggak mau, IT itu menjadi basic yang perlu banget kita kuasain. Nah, masalahnya adalah ya, teman-teman sekalian di sini yang masih siswa, masih mahasiswa, itu posisinya sekarang ada seperti di gambar ini. Kalian mungkin ada yang masih terhitung remaja baru dan ada yang sudah remaja menuju dewasa. Intinya teman-teman sebenarnya masih dalam fase menikmati masa-masa berekspresi, menikmati fase-fase pengen-pengennya berkumpul sama teman-teman. Belum masuk ke fase menikmati dunianya sendiri belum, tapi kalian masih menikmati fase-fase untuk berkumpul. Nah, tapi gara-gara ada pandemi ini,
teman-teman jadi nggak bisa melakukan itu. Yang tadinya berharap bisa kumpul sama teman baru di universitas gitu ya, jadi mahasiswa baru, ketemu teman baru, sekarang ya ketemu tetap, tapi dengan cara yang berbeda. Nah, secara psikologis itu memang akan sangat berbeda ya rasanya. Tapi kembali lagi ke yang sebelumnya, kita harus tetap menanamkan di mindset kita bahwa ini tuh sebenarnya normal-normal aja kok. Cuma dengan cara yang lebih baru gitu aja, dengan cara yang baru. Jadi bukan sesuatu yang tidak normal, bukan sesuatu yang beda, tapi ini normal hanya dengan cara yang baru. Walaupun seperti itu memang nggak gampang sih menurut saya juga. Saya mengamati gitu ya, mengamati mahasiswa, mengamati anak-anak SMA, itu ini tuh nggak gampang banget untuk dilalui. Karena apa? Karena anak-anak remaja itu mengalami dampak yang paling kelihatan. Yang pertama, ditutupnya sekolah, gitu ya, baik sekolah maupun universitas. Ditutup dan dipaksa untuk mengikuti cara yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Nah, itu adalah sesuatu yang menuntut kita itu untuk berakselerasi lebih cepat. Nah, itu kalau ibaratnya lari gitu ya, yang nggak pakai pemanasan, udah langsung lari maraton, ngos-ngosan bisa jadi malah jantungan gitu kan. Nah, ini juga analoginya bisa seperti itu. Kemudian yang kedua, hangout kan pasti pengen ya. Saya sendiri juga, walaupun saya bukan remaja lagi nih, tapi saya juga pengen hangout. Nah, ini nggak bisa. Kemudian acara-acara penting nih yang harusnya kita ikutin, yang mungkin yang udah kemarin sempat daftar ikut lomba-lomba, kemudian yang sudah mau mengadakan pensi, perpisahan gitu ya, jadi nggak bisa. Terus banyak momen atau beberapa momen itu jadi tidak bisa kita alami. Nggak bisa juga bebas berekspresi secara langsung. Ini padahal sebenarnya nggak juga ya. Kita bisa berekspresi dengan media apapun sekarang. Nggak harus direct ketemu, kemudian mengekspresikan perasaan, tidak harus seperti itu sekarang. Nah, yang bahaya itu adalah adanya psikosomatis. Nah, kalau udah psikosomatis nih, teman-teman pasti ngerasa tiba-tiba, kok tiba-tiba aku pusing ya, atau kok tiba-tiba badanku jadi nggak enak ya, terus tiba-tiba cemas, tiba-tiba merasa lemah, tiba-tiba sering migrain. Padahal sebenarnya kalau diperiksakan ke dokter, kalian tuh baik-baik aja. Kalian tuh sebenarnya sehat-sehat aja secara medis gitu ya. Tapi karena ada perasaan yang tidak puas di sini, akhirnya penyakit-penyakit itu keluar. Dan itu berpengaruh ke yang terakhir. Semangat belajar bisa jadi akhirnya menurun. Dan semuanya itu tadi mengarahkan kepada yang namanya, moga-moga di sini nggak ada ya, tapi saya cuma mau menunjukkan aja gejalanya. Jangan terus tiba-tiba di sini kalian langsung psikosomatis, langsung merasakan sulit tidur nih gara-gara stres nih. Belum tentu ya, mungkin kalian terlalu banyak minum kopi juga setelah jam 7 malam, akhirnya nggak bisa tidur, itu permasalahan yang berbeda lagi. Kemudian mudah marah. Karena gimana, yang terbiasa di luar, kena angin gitu kan, kemudian ketemu orang banyak, tiba-tiba harus di rumah terkurung, belajar lagi. Akhirnya gampang marah. Menurunnya daya ingat. Karena apa? Karena ada hubungannya dengan gangguan konsentrasi. Ini bagi orang yang memang suka melakukan kegiatan di ruang tertutup atau di rumah ya, justru kondisi seperti sekarang ini sangat membantu. Tapi bagi teman-teman sekalian yang terbiasa melakukan kegiatan di luar, gitu ya, aktivitas alam misalkan atau aktivitas yang di luar, ini benar-benar menurunkan kemampuan berpikir kalian. Kemudian adanya rasa kewalahan karena tugas-tugas yang tiba-tiba terasa banyak. Saya kurang tahu kalau teman-teman SMA ya, apakah memang benar isunya bahwa kalian itu hanya dilemparin LKS dan disuruh mengerjakan tanpa adanya tutorial gitu. Tapi kalau di universitas, saya rasa berbeda. Karena apa? Karena sebenarnya tugas paper makalah itu ya makanan sehari-harinya mahasiswa gitu kan. Apalagi kalau yang ada praktikumnya, belum bikin jurnalnya, belum bikin laporannya gitu kan. Sebenarnya itu biasa aja. Cuma karena apa?
Karena yang tadinya kita bisa kerjain bareng-bareng, rame-rame, kita jadi harus mengerjakan sendiri di rumah dalam kondisi yang mungkin membosankan. Nah, itu akhirnya jadi bikin teman-teman sekalian merasa kewalahan, gugup, merasa gelisah, direct ke arah takut gagal akhirnya. Nah, kalau udah ada rasa takut gagal, udah mulai deh cari-cari kambing hitam. Ini apa yang salah? Ini semua gara-gara COVID ini. Ini semua gara-gara guruku yang nggak ngajarin ini. Ini semua gara-gara dosenku makan gaji buta nih. Pasti ada yang berpikiran seperti itu deh. Nah, itu adalah salah satu gejala-gejala dari munculnya stres. Padahal nih ya, saya cerita lah. Faktanya, teman-teman sekalian, kalau kita lihat dari sudut pandang yang lain, teman-teman itu rata-rata kan kelahiran di atas tahun berapa? 2000 ya? Atau ada yang masih kelahirannya sama kayak saya, tahun 90. Itu ada di generasi milenial ya. Kalau udah 96 ke atas itu sudah di Gen Z, dan teman-teman sekalian ada di sini. Mahasiswa sekarang atau siswa-siswa sekarang. Nah, waktu kalian itu actually 93,9% itu connect ke internet. Iya nggak? Belajar di kelas sekalipun, sekarang kan enak ya, SMA itu boleh tuh bawa handphone dan pakai data gitu. Bahkan sekolahnya ada yang sudah full dengan wifi. Kalian tuh akan setiap saat connect ke internet. Di kampus sekalipun, ketika kalian ditanya sama dosen, kalian udah enak sekarang tinggal buka Google. Nah, itu adalah generasi teman-teman sekalian. Sementara generasi dosen-dosen kalian atau guru-guru kalian yang masih terbilang dosen muda gitu ya, itu 88,4% connect ke internet. Nah, orang tua kalian itu ada di yang terakhir. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari data ini harusnya nggak susah ya. Kalau konsumsi internet setiap hari teman-teman di Gen Z itu adalah 7 jam, sementara dosen-dosen atau guru-guru kalian 4-6 jam, itu harusnya nggak susah. Seharusnya bukan sesuatu yang menjadi masalah. Kalau kita lihat dari data statistik ini. Yang jadi masalah sebenarnya apa sih? Yang jadi masalah cuma beda yang dibuka aja. Kalau selama ini yang dibuka itu adalah sosial media, ya kan? Sosial media, kemudian teman-teman mungkin bisa lihat di sini. Sosial media, kemudian communication tools. Sekarang geser jadinya. Yang dibuka adalah modul perkuliahan yang mana di-share lewat Google Classroom atau semacamnya. Ada lagi yang lewat YouTube. Karena kontennya berbeda. Itu yang membuat seolah-olah jadi berat. Padahal sebenarnya kita bisa loh TikTok-an seharian, ya kan? Bisa kan teman-teman sekalian itu dalam kurun waktu 6 jam itu bisa 4 atau 3 atau 4 jam tuh TikTok-an. Tapi kalau udah buka materi atau modul, paling 1-2 jam selesai. Dan itu rasanya kayak berat banget. Nah, ini yang perlu teman-teman sekalian siasati. Kalau kita lihat statistik tadi itu harusnya bukan sesuatu yang susah, karena kita sudah terbiasa banget ketemu sama internet. Dan sekarang internet ini menjadi media yang jauh lebih menimbulkan manfaat buat kalian daripada sekedar hanya entertaining saja. Tapi akhirnya menjadi tools untuk edukasi. Nah, itu aja yang perlu teman-teman sekalian untuk mulai menerima dan memahami. Memasukkan ke dalam mindset bahwa ini adalah sesuatu yang biasa aja tuh. Bukan sesuatu yang beban tuh. Nah, itu. Kemudian, apa sih yang bisa kita lakukan supaya kita tuh nggak stres-stres banget gitu kan, atau kita tuh bisa cepat beradaptasi. Saya punya beberapa step-step yang bisa teman-teman sekalian nanti coba untuk terapkan, atau coba mungkin yang sudah menerapkan coba untuk dieksplorasi. Mungkin ini dari sudut pandang pengalaman saya ya, selama 6 bulan ini menghadapi pandemi dan harus melakukan
pengajaran dari rumah. Apa sih yang harus disediakan atau disiapkan supaya kita nggak stres karena sudah punya tools-nya. Yang pertama adalah memahami platform. Kenali dulu platformnya. Familiar dulu dengan platformnya. Ada yang pakai Google Hangout Meet, punyanya Google. Ada yang menggunakan Zoom seperti yang kita pakai sekarang ya. Kemudian ada yang WebEx, ada yang punyanya Microsoft. Banyak banget sebenarnya. Nggak jarang juga guru atau dosen kalian itu share mata kuliah itu di YouTube. Live YouTube gitu kan. Seperti yang webinar-webinar yang sekarang sering banget ada gitu ya. Tinggal kita komen aja gitu di YouTube. Nah, sebenarnya kita kan juga udah sering banget ya buka-buka YouTube. Cuma channel apa gitu loh. Nah, sekarang kita geser channelnya. Gitu. Ada lagi sebenarnya teman dosen saya juga di UISI, di Semen Indonesia itu, yang menggunakan TikTok sebagai media menyampaikan materinya. Tapi memang ini ya, keterbatasan, tetap ada keterbatasan. Tidak semua materi bisa disampaikan secara detail. Kalau teman-teman hanya mengikuti platform ini saja, tanpa teman-teman sekalian mau untuk explore diri sendiri. Nah, itu nanti akan kita bahas ya. Kemudian ada ada platform-platform yang lain. Mungkin teman-teman di kafe di sini ada teman-teman yang di art ya. Kalian bisa atau mengenal platform untuk wadah ekspresi virtual ini, Artstep, dan masih banyak yang lain. Untuk pengumpulan tugas, bisa pakai Edmodo, Classroom, Moodle, dan kawan-kawannya. Dan mungkin setiap universitas juga pasti akan punya platform gapuranya sendiri-sendiri untuk apa? Untuk ngecek aktivitas atau pengumpulan tugas juga. Nah, ini yang perlu kita kenali dulu. Mungkin sebelum pandemi, sebagian besar dari teman-teman sekalian nggak pernah nih buka Google Hangout Meet. Atau nggak pernah nih mengenal Google Classroom. Tiba-tiba sekarang harus menggunakan itu sebagai media belajar. Kaget kan? Pasti kaget. Bingung. Pasti bingung. Bagus bagi siswa atau mahasiswa yang punya rasa ingin tahu tinggi atau punya kemauan tinggi. Dia akan memanfaatkan si Google itu tadi buat cari tahu nih, gimana sih caranya pakai Google Classroom. Kalau misalkan nih, dosenmu nggak menjelaskan atau gurumu tidak menjelaskan cara memakainya. Hanya bilang, nanti kumpulin ya di Google Classroom ini, di kelas yang kemarin kalian join, kodenya ini. Udah gitu doang. Nggak semuanya familiar kan? Nah, bagi yang mau mencari tahu, pasti akan langsung mencari. Karena sekarang itu gampang banget sebenarnya teman-teman. Kalau zaman saya kuliah dulu, yang namanya internet itu belum seheboh sekarang. Informasinya tuh belum secanggih sekarang. Belum dia bahkan belum sepinter sekarang gitu ya. Tidak semua informasi ada di situ. Tapi kalau sekarang, teman-teman cari apa aja itu ada di situ. Tinggal divalidasi, bener enggak? Nah, ini yang satu yang perlu teman-teman lakukan untuk adaptasi kuliah atau sekolah online ini adalah mengenal ini semua. Kenali dulu interface-nya. Kalau sudah kenal, sayang. Sama kayak teman juga kan, tak kenal maka tak sayang, ini pun sama. Ketika kalian sudah biasa, stres itu akan berkurang. Yang kedua, kita harus tahu dulu nih, memahami dan mau memahami. Percuma kalau sebenarnya teman-teman mungkin tahu ya, pernah membaca ini juga, tapi kalian nggak mau membuka diri, tidak mau membuka diri untuk menerima bahwa banyak loh benefit yang bisa kita dapatkan dari transformasi direct learning gitulah ya ke instruktur. Di sini sih saya pakai bahasanya instruktur learning ke virtual learning. Sebenarnya banyak, nggak hanya 6 ini manfaatnya, tapi ini saya singkat menjadi 6. Yang pertama, costless. Iya banget. Meskipun sebenarnya kalian masih tetap bayar SPP, tapi ada cost yang hilang. Apa? Akomodasi. Gitu. Kalian nggak usah lagi nih beli buku tulis. Nggak usah lagi nih bolpen kalian pasti bakalan awet. Nah, itu harus dipertimbangkan. Coba lah sekali-sekali teman-teman sekalian
menghitung. Biasanya kalau kalian sekolah atau kuliah dalam 1 bulan, berapa pulpen yang kalian habiskan? Untuk mencatat, belum yang hilang ya, belum yang dipinjam temen nggak balik ya, untuk mencatat dulu. Baru nanti yang hilang dipinjam nggak balik dan kawan-kawannya. Coba kalian hitung. Pasti akan menimbulkan cost yang lebih kecil. Kemudian konsistensi. Kenapa saya mengatakan konsistensi? Karena di sini teman-teman akan mendapatkan materi yang sama persis untuk satu dan yang lain. Bahkan ketika kalian dalam kondisi sakit sekalipun, di mana ketika kita direct learning, ketika kalian sakit, kalian absen kan ya, nggak bisa masuk dong. Itu teman-teman sekalian akhirnya nggak bisa dengerin langsung nih materi dari guru atau dari dosen. Sehingga apa yang kalian dapatkan itu kan beda dengan teman-teman kalian yang masuk. Pasti ada perbedaan, walaupun kalian pinjam catatan nih. Nah, kalau di sini enggak, dimanapun kalian berada, itu kalian bisa mendapatkan materi yang sama. Itu nanti berhubungan dengan flexibility. Karena kalian bisa belajar di mana aja. Bahkan sambil membantu orang tua sekalipun, sambil bekerja sekalipun, atau sambil magang sekalipun, kalian masih tetap bisa mengikuti pembelajaran. Dan manfaat ini sudah dirasakan oleh beberapa mahasiswa saya yang dia itu kuliah sambil kerja. Tadinya dia keteteran banget karena direct learning, dia harus meninggalkan pekerjaannya, kuliah, selesai kuliah kembali lagi ke kantor, nanti sore ada kelas lagi, kembali lagi ke kampus. Nah, itu akhirnya dia mengalami kelelahan dan akhirnya tugasnya itu nggak maksimal. Tapi ketika bergeser ke virtual learning, nilainya langsung melonjak. Karena apa? Karena dia bisa belajar di mana aja dengan materi yang sama dengan teman-temannya. Nah, kemudian yang ketiga, dari sini kita nggak lagi fokus ke si pemberi materi, tapi ke si pembelajarnya, dengan si kita sebagai penerima materinya, atau siswa atau mahasiswanya. Kembali ke teman-teman sekalian. Ketika teman-teman sekalian mau mengeksplor materi perkuliahan atau materi di sekolah, kalian akan mendapatkan lebih. Gitu. Kemudian, untuk retention-nya. Misalkan seperti webinar ini. Saya sendiri merasakan manfaat dari virtual learning ini apa? Yang tadinya hanya siswa saya yang menginput mata kuliah saya di FRS ya, mungkin teman-teman kuliah ya, atau kalau yang teman-teman SMA pasti ya sudah dipaketkan kan mata pelajarannya. Hanya yang mengambil mata kuliah atau mata pelajaran itu yang bisa mendapatkan materi dari saya seperti itu. Tapi melalui virtual learning semacam ini, bahkan teman-teman yang sit in biasanya itu pun bisa untuk mendapatkan ini. Cuma apa yang membedakan? Kenapa? Bu, kalau kayak gitu terus ngapain kita bayar, Bu? Kalau kita bisa gratisan ikut gitu. Nah, perbedaannya di sini adalah di grading, teman-teman sekalian. Itu yang perlu kalian pahami. Jadi, lembaga pendidikan, baik sekolah maupun universitas, itu sekarang fungsinya jadi lebih banyak ke evaluator. Kita memberikan materi, kita membantu kalian mengevaluasi pemahaman kalian terhadap materi tersebut, dan kita menerbitkan satu buku studi. Atau sampai di akhir nanti ijazah. Nah, itu yang membedakan dengan teman-teman yang hanya join gratisan. Dia nggak akan dapat itu. Itu nah, justru di situ yang menimbulkan apa ya istilahnya, kelebihan dari teman-teman sekalian ini tetap mau join di institusi pendidikan ini. Jadi jangan merasa dirugikan oleh institusi pendidikan. Karena dengan kalian merasa dirugikan atau merasa kayak, ini ngapain aku bayar mahal-mahal tapi hanya dapat materi lewat YouTube gitu, itu malah menimbulkan stres untuk kalian. Karena apa? Aura negatif itu keluar terus. Nah, satu hari aura negatif itu keluar, untuk menghilangkan si aura negatif itu kalian butuh 40 hari. Mungkin yang muslim
tahu ya, untuk membiasakan diri melaksanakan kegiatan yang baik itu butuh 40 hari untuk menjadi sebuah kebiasaan. Pun sama dengan aura positif. Ketika kalian merusak aura positif yang sudah kalian punya dengan 1 hari aja kalian teracuni gitu ya, teracuni dengan perasaan-perasaan negatif itu, dan itu kalian kembangkan, kalian butuh 40 hari untuk memperbaiki. Padahal kalau kalian semuanya, bahkan saya sekalipun ya, ketika merasakan perasaan-perasaan yang jelek itu dan kita kembangkan, itu apa? Coba kalian pasti akan langsung merasa physically decrease. Secara kesehatan pasti akan langsung turun. Kalau mau mencoba, silahkan. Tapi saya tidak recommended itu aja. Kemudian review. Nah, enaknya di sini. Kalau kalian langsung ya direct learning, kalian nggak bisa lagi nih melihat rekaman videonya. Saya udah jarang sekali melihat mahasiswa yang sekarang itu membawa recorder atau mencatat dengan detail gitu ya, jarang sekali sekarang. Malah hanya pantulis di foto, slide di copy. Hingga kalau dibaca, slide kan nggak ada suaranya, slide kan nggak ada penjelasannya. Tapi sekarang beda, kalian bisa menikmati itu lagi. Untuk apa? Persiapan UAS, misalkan persiapan ujian. Nah, itu kelebihannya. Dan harapan saya adalah dari kelebihan ini teman-teman itu mau menerima. Cuma sekedar tahu itu nggak cukup. Aku udah tahu Mbak, kalau masalah itu saya tahu Kak, masalah ini udah informasi yang lama banget lah. Kalau teman-teman sekalian tidak berusaha untuk menerima, ya sampai kapanpun ini tidak akan memberikan benefit apa-apa. Nah, yang susah itu adalah bisa menerima dari benefit-benefit ini. Akhirnya apa? Menimbulkan perasaan positif. Yang kedua nih, yang bisa saya sarankan, group bonding itu tetap penting, perlu banget. Konseling bukan berarti di sini ngobrol sama psikolog ya, nggak harus, gitu, atau psikiater malah nggak harus. Tapi sharing itu tetap butuh. Kita tuh makhluk sosial kan ya, kita nggak bisa menyelesaikan semuanya itu dengan memikirkan itu sendirian, itu nggak selalu bisa. Jadi kita butuh tetap untuk menjaga kesehatan mental. Salah satunya dengan ini, group bonding. Kita udah masuk bulan ke-6 di masa pandemi ini. Supaya kegiatan belajar mengajar kita itu makin baik, kita tetap melakukan sharing dengan teman-teman. Mencoba berani membuka diri kepada guru atau dosen. Apabila ada sesuatu yang perlu digali, nah karena nggak ketemu langsung, harusnya sifat sungkan itu agak tergeser ya, karena nggak melihat langsung si guru atau si dosen itu ya. Mungkin yang biasanya takut tanya karena ngelihat guru atau dosennya wajahnya udah yang serem duluan gitu kan, bikin kita ilfil dulu gitu. Ya sekarang kalau kalian merasa malu atau takut, kan enak ya, tinggal dimatikan aja kamera atau webcamnya, atau tinggal di chat aja ketika presentasi itu. Nah itu kelebihan juga yang dirasakan oleh mahasiswa di UISI di tempat saya. Semoga ini juga dirasakan oleh teman-teman yang lain ya. Kemudian mendekatkan kita dengan teknologi. Bagaimanapun juga di industri 5.0 ini, itu teman-teman sekalian kan dituntut untuk mengenal teknologi. Kalau kalian tidak berusaha untuk upgrade dan update informasi lewat teknologi ini, ya selamanya akan tetap segitu-segitu aja. Padahal kalau kita nanti lulus gitu ya, teman-teman sekalian nanti lulus, kalian itu di head to head kan itu bukan hanya dengan tenaga kerja dari Indonesia aja, tapi juga asing. Karena sekarang tenaga kerja asing itu masuk ke Indonesia itu lebih gampang ketimbang sebelumnya. Ekspatriat itu banyak sekali yang gampang sekali masuk ke Indonesia. Nah, kalau kita tidak menguasai teknologi baru, internet, ya kita akan segitu-segitu aja. Hubungannya nanti sama gaji juga mungkin ya. Gajinya ya segitu-segitu aja. Karena nggak ada inovasi yang bisa kita berikan nantinya.
Nah, ini mumpung masih sekolah atau masih kuliah, dibiasakan mulai dari sekarang. Kemudian menjaga mental health itu juga nggak kalah penting, teman-teman sekalian. Caranya gimana? Ikutan webinar semacam ini. Kemudian melakukan open talk. Ngerumpi, bahasanya, ngerumpi sama teman-teman. Cuma medianya beda. Kalau cuma texting ya, WA gitu misalkan, atau lain, itu kan kadang-kala nih, teks gitu, ketikan, chat gitu, bisa menimbulkan suatu kesalahpahaman kalau bacanya dengan intonasi yang berbeda. Ya nggak sih? Padahal sebenarnya teman kita mungkin intonasinya itu tidak tinggi, tapi kita bacanya dengan intonasi yang tinggi. Karena apa? Karena perasaan kita suka nggak enak saat itu. Akhirnya terjadilah kesalahpahaman. Sehingga yang namanya ngobrol langsung dengan cara yang baru ini juga tetap harus dilakukan. Supaya apa? Supaya kemampuan bersosialisasi kita itu nggak hilang. Seperti itu. Kemudian ikut seminar nih, seminar online, lomba-lomba. Kalau teman-teman amatin ya, seminar yang memberikan sertifikat maupun tidak, kalau sebelum pandemi, itu biaya yang teman-teman keluarkan, itu pasti bakalan gede banget. Oke lah, harga seminarnya mungkin cuma 10.000, 50.000 gitu ya, 100.000, atau ada yang jutaan misalkan. Tapi kan cost-nya tidak hanya itu aja, ada variabel cost yang lain. Apa? Akomodasinya. Misalkan nih, seminarnya tuh di Bandung. Teman-teman sekalian tinggal di mana? Kalian tinggal di Semarang. Mau nggak mau harus terbang. Atau naik kendaraan umum atau bis lah ya ke Bandung. Itu berapa biayanya? Belum lagi kalau kalian harus menginap. Belum lagi konsumsinya. Kalau sekarang, webinar, buka laptop atau handphone, koneksi internet, apalagi kalau yang di rumahnya pakai wifi ya, selesai masalah. Dapat apa? Sertifikat. Murah banget. Dan itu harus teman-teman manfaatkan mumpung masih tren sekarang. Nah, kita kan nggak tahu ya nanti ketika pandemi ini berakhir, apakah ini masih menjadi tren atau tidak, atau bahkan sudah akan hilang. Belum tentu akan tetap seperti ini. Bisa jadi ini akan bergeser, atau bahkan ini nanti akan menjadi sebuah kebiasaan yang ya akan kita teruskan sampai selamanya gitu. Nah, ada beberapa hal yang bisa teman-teman lakukan untuk menjaga kesehatan mental di sini. Karena apa? Karena menjaga kesehatan mental itu salah satu yang penting juga supaya apa? Supaya ketika belajar kalian bisa cepat menyerapnya nih. Kalau udah sumpek duluan, stres duluan. Bayangkan aja nih untuk yang perempuan misalnya. Yang perempuan kalau kalian lagi PMS ya, sama kalian lagi nggak PMS gitu kan, itu daya serap informasinya akan berbeda. Karena apa? Karena mood. Kalian yang lagi patah hati gitu ya, lagi patah hati sama kalian yang udah move on, itu akan berbeda daya serapnya. Karena apa? Karena mood. Nah, ini untuk itu apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa poin. Tetap harus punya rutinitas. Walaupun mungkin bikin rutinitas baru juga nggak masalah. Tapi harus ada kegiatan rutin setiap hari. Kemudian mengatur pola waktu belajar. Bukan berarti belajar dari rumah 24 jam teman-teman harus belajar terus, enggak. Atur sesuai dengan biasanya kalian kalau di kampus belajarnya gimana. Yaitu dijadikan patokan. Jadi supaya apa? Supaya kebiasaan itu tidak berubah. Main itu tetap penting. Tapi ya jangan main terus, gitu aja. Main tetap harus. Main apa? Ya main yang bisa dilakukan di rumah ya. Apa yang bisa kalian lakukan di rumah? Kalau suka game online ya silakan game online. Kalau yang mbak-mbaknya mungkin yang perempuan lebih suka membuat sesuatu gitu ya, membuat sesuatu sendiri di rumah ya silakan. Temukan cara positif untuk kalian itu mengungkapkan perasaan kalian. Menulis kalau yang suka menulis. Bikin konten YouTube kalau yang suka. Jangan terus memaksakan, saya nggak suka pamer dengan konten YouTube
Tapi dipaksa, karena apa? Karena sedang tren, itu kalian tidak akan menikmati. Malah jadi stres. Gitu. Kemudian bersosialisasi itu juga harus tetap dilakukan. Membatasi waktu dengan gadget. Walaupun sekarang yang namanya gadget itu menjadi kebutuhan primer. Itu. Dan yang nggak kalah penting adalah jangan lupa olahraga. Nah, pesan saya adalah kalau yang suka sosmedan ya, tolong di-screening lagi. Sosial media mana yang penting, mana yang toksik. Karena apa? Karena kehidupan kita bukan seindah yang ada di sosial media. Kehidupan kita tidak seindah kehidupannya artis-artis yang di sosial media. Baru kita geser ke sini, menyiapkan essential skill untuk selanjutnya. Ya, nanti mungkin teman-teman bisa baca informasi ini sendiri ya. Sebelum saya akhiri, saya berharap teman-teman sekalian di sini apa ya, jangan sampai gampang berputus asa lah. Gitu. Karena apa? Karena hasil itu adalah fungsi dari kemauan dan respon. Kalau kalian punya respon yang berbeda, akan membuahkan hasil yang berbeda. Yang pertama ada respon dasar. Respon dasar ketika menghadapi pandemi ini ya, misalkan. Respon dasar yang mungkin muncul apa sih? Pasti marah, emosi, sedih, bingung. Udah gitu doang. Ya udah, kalian tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi ketika kalian bergeser nih, kita bergeser ke respon yang seharusnya ada. Contohnya seperti, ya kita mulai mengikuti pembelajaran lewat daring. Mengerjakan tugasnya. Ya kita akan mendapatkan hasil yang seharusnya. Tapi kalau kita bisa bergeser lebih tinggi lagi, menjadi respon yang diharapkan, nah dari sini kalian diharapkan untuk bisa menciptakan, misalkan nih, mengerjakan tugasnya itu dengan referensi yang lebih lengkap lagi, atau membuat cara-cara mengungkapkan perasaan kalian dengan metode yang baru, yang dulu nggak pernah kalian coba, ikutan webinar-webinar semacam ini, itu adalah respon yang diharapkan. Ada lagi di atasnya, respon yang dikatakan wow, atau surprising. Contohnya, misalkan nih, kalian menemukan hobi baru. Sebelumnya kalian nggak pernah memasak, tiba-tiba ketika WFH, mau nggak mau, akhirnya jadi memasak. Oh, ternyata masakannya enak banget, gitu kan. Nah, itu akhirnya menjadi sebuah hobi baru. Itu adalah respon yang lebih baik lagi. Kalian tadinya nggak suka menulis, tapi ternyata ketika kondisi seperti ini, kalian terbiasa menulis, ternyata tulisan kalian itu bagus banget. Dan kalian teruskan, bikin sebuah blog, bikin sebuah web. Dan yang terakhir adalah bisa gain money dari kegiatan itu. Nah, itu akan menimbulkan hasil yang benar-benar berbeda ya. Itu aja dari saya yang bisa saya sharingkan. Kita langsung ke ini aja. Saya kembalikan lagi ke Mbak Nafila untuk kegiatan selanjutnya. Oke. Terima kasih Kak Winda. Materinya membuka pikiran kita banget nih. Jadi ya emang yang menderita karena pandemi ini bukan cuma pelajar aja ya. Guru sama dosen juga ngerasain kesulitan gitu. Soalnya banyak banget yang suka ngeluh katanya boros kuota lah atau banyak tugas. Padahal sebenarnya banyak juga positifnya kayak yang tadi disebutin Kak Winda, kayak waktu yang lebih fleksibel, pengeluaran juga lebih sedikit. Kita juga bisa nge-review materi yang sudah diberikan ya Kak. Terus kita juga bisa menemukan hobi baru kita, misalnya kayak masak atau menulis. Nah, biar kita nggak kerasa beban kuliah online, anggap aja normal ya Kak, yang normalnya emang kayak gitu. Nah, ini untuk teman-teman yang mau bertanya, silahkan tulis aja ya pertanyaannya di kolom chat, nanti aku bakal bacain. Selagi nunggu yang lain tanya nih Kak, aku mau tanya duluan deh nih Kak. Oke. Selama pandemi ini kan nggak jarang ya pelajar atau mahasiswa
yang lebih sering ngegampangin gitu kalau ujian. Kayak misalnya, santai kan ada Google, atau ngajak temennya kerjasama gitu. Nah, ini kan bikin teman-teman kayak jadi males belajar gitu kan ya, Kak. Soalnya mikirnya nanti ujian banyak yang bantu gitu. Nah, pandangan Kakak sendiri nih sebagai dosen, gimana kalau ada mahasiswa yang kayak gini, Kak? Oke. Ya ini masalah klasik banget ya. Mahasiswa saya juga banyak sekali yang merasakan ini. Sebelumnya nih informasi aja buat teman-teman sekalian. Mungkin teman-teman pernah ya tahu informasi lewat TikTok atau lewat Instagram yang menunjukkan trik-trik gitu ya, trik-trik cheat dalam keterlambatan pengumpulan tugas lewat Google Classroom ya. Mungkin ada yang pernah tahu bahwa kalian itu bisa ngeganti tanggal atau ngeganti jam lewat device kalian. Supaya apa? Supaya ketika mengumpulkan tugas itu tidak terlihat terlambat. Itu bohong banget teman-teman sekalian. Saya sendiri sebagai dosen ya, kita sebagai pengajar ya, dari sudut pandang dosen ya, itu nggak berlaku banget. Kenapa? Karena itu hanya berlaku di device kalian. Itu tidak berlaku di device dosen atau guru kalian. Di device dosen atau guru kalian, kalian ketika terlambat mengumpulkan, ya tetap aja akan ada semacam notifikasi bahwa siswa A, B, C ini terlambat mengumpulkan. Jadi tolong jangan gampang percaya dengan tips and trick yang ada di TikTok atau sosial media apapun. Itu yang pertama. Sehingga apa? Sehingga kalian mengurangi potensi untuk nyepelein, halah kan bisa ntar diganti tanggalnya, atau bisa kan ntar dikurangin jamnya sehingga aku nggak telat nih ngumpulinnya. Itu. Nah, itu yang sudah saya ceritakan ke mahasiswa saya. Dari satu sudut pandang itu aja, yang saya lihat nih ya, setelah saya evaluasi, ternyata akhirnya membuat mereka kembali lagi ke habit bahwa on time itu penting. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam kondisi semacam ini memang kalian banyak tugas, dosen kalian itu juga akhirnya jadi banyak koreksian kan gitu ya, atau guru kalian itu jadi banyak koreksian akhirnya. Tapi jangan terus menjadikan itu sebagai alasan yang membuat teman-teman sekalian menurunkan kualitas pekerjaan. Karena apa? Karena tidak semua pengajar atau tidak semua dosen atau tidak semua guru itu asal-asalan ngoreksinya. Syukur-syukur nih kalau kalian ketemu dosen atau guru yang ngoreksinya asal-asalan, hanya melihat yang penting ngumpulin, itu anggap aja rezeki deh. Anggap aja rezeki buat kalian gitu ya. Tapi tidak semuanya seperti itu. Nah, kalau pas lagi ketemu ternyata yang tidak seperti itu, kan jadi apa sih buat kalian? Kalian ngerjainnya asal-asalan, tapi akhirnya ternyata kualitasnya diperhatikan juga sama si pengajar itu. Nah, ini sama kayak bagaimana cara kita merespon seperti tangga respon yang saya tunjukkan tadi. Kalau kalian meresponnya hanya dengan tahap yang basic aja gitu ya, ya kalian akan dapatnya basic aja. Itulah kenapa di TikTok atau di sosial media yang lain, Instagram dan yang lainnya itu mengatakan bahwa kita sebagai siswa, kita sebagai mahasiswa sejak pembelajaran daring ini seolah-olah jadi nggak dapat apa-apa. Ya kan? Adalah ya yang berpendapat seperti itu, seolah-olah kayak nggak dapat apa-apa nih, pelajaran macam apa ini, kita nggak dapat apa-apa gitu. Nah itu karena apa? Karena kalian meresponnya dengan respon yang marah. Dengan respon yang marah, pada akhirnya kalian jadi jatuhnya jadi nggak menghargai gitu, nggak menghargai pekerjaan kalian sendiri. Dengan tidak menghargai, ya jangan berekspektasi mendapatkan ilmunya dan semacam itu. Kalau kita tidak ingin mendapatkan kalau tidak memasang atau mindset diri kita bahwa ilmu ini tetap bermanfaat sebanyak apapun atau sesedikit apapun ilmu yang diberikan, itu pasti ada manfaatnya. Tinggal bagaimana teman-teman sekalian mau menambahkan respon itu. Justru di sini menurut saya ya, sebagai seorang dosen, dan saya yang saat ini juga mahasiswa juga sebenarnya saya sekarang, itu kita diberi kesempatan untuk mengeksplor lebih banyak lagi
lebih dari apa yang diberikan oleh guru kita atau diberikan oleh dosen. Percaya nggak percaya, kalau ilmu yang diberikan oleh guru atau oleh dosen itu ibaratnya pizza gitu ya, ibaratnya pizza, kalian itu hanya akan mendapatkan satu slice. Atau boro-boro deh satu slice, kalian hanya paling mendapatkan pinggiran dari satu slice itu. Itu adalah ilmu yang kalian dapatkan di sekolah dan di kampus. Nah, terus gimana caranya kita dapat ilmu untuk satu pan pizza itu tadi? Nah, itu adalah ilmu yang bisa teman-teman sekalian gali melalui apa? Melalui penugasan, melalui kalian belajar berorganisasi, melalui kalian belajar mengeksplor sendiri. Seperti itu, YouTube banyak, dari buku-buku e-book banyak. Nah, kalau kalian tidak mengarah ke situ ya, akan basic-basic aja. Itu sih menurut saya, Mbak. Seperti itu. Gitu, Nafila. Moga-moga teman-teman di sini tidak ada yang masih berpandangan seperti itu ya. Wah, ini dosen gabut banget nih. Nggak ngapa-ngapain, ngasih tugas mulu. Padahal sebenarnya tugas itu adalah sebuah clue, teman-teman sekalian. Sebuah clue untuk apa? Clue untuk kalian mencari jawaban dari materi-materi yang tidak bisa diungkapkan secara verbal. Gitu. Itu deh. Oke, terima kasih Kak Winda. Ini sekarang ada pertanyaan dari Kak Yaumil. Jika ada siswa atau mahasiswa yang tidak bisa mengakses internet karena susahnya sinyal, bagaimana cara yang bagus untuk membuat guru atau dosen kita mengerti? Betul. Ya, ini permasalahan banyak banget juga terjadi, khususnya nih yang ada di daerah-daerah yang sinyalnya lemah ya. Biasanya teman-teman di daerah dengan kekuatan sinyal yang lemah udah mungkin mereka udah mencoba berbagai macam kartu gitu ya. Sekarang kan ada bantuannya, ada bantuan untuk kuota gitu dari universitas atau dari sekolah misalkan. Nah itu percuma banget kalau di sana ternyata nggak ada sinyal. Permasalahannya apakah guru atau dosennya mengerti? Kan semacam itu ya. Gini teman-teman sekalian, saya yakin banget kok sebenarnya dosen atau guru kalian itu masih punya perasaan. Mereka itu sebenarnya juga paham kok kalau sebenarnya tidak semua daerah itu punya fasilitas yang sama, sinyal khususnya. Tapi mungkin kalau teman-teman yang SMA biasanya kan masih di ring itu aja ya, sekolah yang misalkan di Gresik nih atau di Surabaya nih, dia ada di salah satu kecamatan, biasanya ya nggak jauh-jauh dari situ rumahnya. Nah kalau itu mungkin gurunya akan tahu bahwa lo ini kan rumahmu di sini, masih di area sekolah itu sendiri, nggak mungkin dong nggak ada sinyal. Nah kalau misalkan gurunya itu tahu semacam itu ya jangan coba-coba untuk tricky atau ngeprank lah, misalnya bohongin gurunya untuk tugas-tugas itu tadi, play victim gitu janganlah. Karena apa? Karena itu nanti akan menimbulkan penurunan kepercayaan guru terhadap atau dosen terhadap kalian. Tapi kalau memang kondisinya itu benar-benar sangat terbatas, yang perlu teman-teman sekalian lakukan itu memberikan penjelasan sejak awal kepada dosen atau guru kalian. Jangan terus dadak. Misalkan nih, dadaknya tuh gimana? Ini yang sering saya hadapi ya. Dan ini itu adalah hal-hal yang tidak disukai oleh guru atau dosen. Ujian jam 10. Ujian jam 10 atau mengumpulkan tugas gitu ya, mengumpulkan tugas aja lah. Mengumpulkan tugas jam 10. Ini sudah dikasih jenjang waktu yang panjang nih dari pagi. Silakan kerjakan dari jam 7 sampai jam 10 malam gitu. Kalian atau teman-teman sekalian baru menginformasikan pada dosen atau guru yang bersangkutan itu jam 9.50 atau jam 9.45 atau bahkan jam 10 persis, 22 persis itu baru bilang sama gurunya atau baru bilang sama dosennya. Bahkan lebih, saya tuh sering mengalami mahasiswa yang bilang udah jam 11 malam baru bilang gitu. Tuh saya nggak ada koneksi nih tadi untuk mengirimkan tugas. Terus ini saya sampai nggak tahu sampai kapan akan dapat koneksinya. Boleh nggak saya nggak ngumpulin? Nah, jangan seperti itu ya teman-teman sekalian. Saya mohon dengan sangat jangan seperti itu. Itu nggak suka banget guru atau dosen kalian. Kalau memang ada kendala sinyal yang itu memang reguler ya.
Jadi nggak mendadak lah, tidak mendadak karena tiba-tiba koneksi internet atau wifi kalian hilang. Tapi memang daerah kalian itu terbatas dengan sinyalnya ya, sampaikan. Mereka pasti akan mencoba untuk mengerti dan mencarikan alternatif. Jadi jangan anggap terus guru sama dosen kalian itu tidak berperasaan, enggak. Kalau kalian mendekat dan mengatakan kondisi yang sesungguhnya jauh-jauh hari ya, itu mereka pasti akan mencarikan alternatif. Kalaupun ternyata itu insidensial gitu ya, mendadak banget, mereka pasti akan berusaha untuk menilai atau menghargai usaha kalian. Kalau nggak bisa mengirim tugas itu sekarang juga gitu ya, tiba-tiba koneksinya hilang, atau dari tadi ini saya upload nggak selesai-selesai nih Bu. Coba masih ada SMS kan ya, masih ada, kalau guru, dosen atau gurunya tidak mau untuk menerima telepon, kan masih bisa SMS ya. Itu saya rasa masih bisa lah. Kemudian jangan bukan berarti mengirimkan lewat SMS ya, tapi menginformasikan kondisi kalian. Bu, saya sudah berusaha, atau Pak, saya sudah berusaha, tapi kondisinya seperti ini. Kayak gitu. Itu sih saran dari saya, apa yang tidak disuka dan apa yang disuka sama guru dan dosen. Insya Allah nggak ada kok guru atau dosen kalian itu yang benar-benar tidak berperasaan, itu saya rasa enggak. Gitu. Mas, siapa tadi? Mas Yaumil, ya? Ya. Nah, makasih ya Kak Winda jawabannya. Sekarang kita ada pertanyaan dari Kak Rafid. Ini mungkin juga udah Kakak bahas tadi, yang kita mencari hobi baru ya Kak. Tapi gimana sih Kak cara kita biar klop sama hobi baru kita? Karena udah coba beberapa hobi, tapi jatuhnya cuma buang-buang uang karena gampang bosenan. Gimana nih Kak cara cari kegiatan yang klop banget selama pandemi ini Kak? Kalau tanya apa yang klop sama kalian, itu sebenarnya kembali lagi ke personal ya. Kalian kan pasti bisa membaca apa ya, personal teman-teman sekalian, sebenarnya kalian tuh tipe yang seperti apa. Nah, ini juga essential skill yang perlu dimiliki oleh baik siswa maupun mahasiswa. Untuk apa? Untuk bisa mulai memahami diri sendiri. Jadi sebelum ini kalau kalian ada interview organisasi gitu, pasti kan ada pertanyaan ya, apa sih kelebihan kalian, apa sih kekurangan kalian, kan pasti ada itu ya. Nah, itu bagi sebagian besar siswa atau mahasiswa ternyata menjadi sebuah pertanyaan yang susah untuk dijawab. Kenapa? Karena ternyata tidak semua itu bisa mengenali dirinya. Nah, justru dengan pandemi semacam ini, kita tuh kan diberi waktu yang banyak sekali di rumah ya, tidak nggak habis di jalan lah macam itu, sehingga kita diberi banyak waktu untuk kontemplasi. Itu tadi, kontemplasi dulu, jangan asal nyoba ngelihat selebgram di sini, kayaknya seru nih sepedaan, tiba-tiba beli aja kamu Sally yang mahal itu, yang merek dari Inggris itu kan mahal sekali, tapi kepake cuma sekali 2 kali. Karena apa? Karena kamu ternyata nggak suka. Karena apa? Ngikutin tren doang. Yang cewek-cewek ngelihatin sosial medianya artis-artis gitu ya, selebgram ini tuh kayak seru banget ya, bisa masak ini, bikin dessert ini, bikin kudapan itu gitu. Tapi kalian nggak punya alatnya di rumah nih, memaksakan untuk mengikuti gaya hidupnya mereka. Saya yakin banyak yang semacam itu. Nggak salah kok sebenarnya mencari referensi, tapi ya itu tadi, petakan dulu referensi itu cocok nggak dengan satu kepribadian kalian. Kalau kalian orang yang introvert, ya jangan memaksakan beraktivitas yang membutuhkan komunitas yang besar. Atau membutuhkan, kalau kalian orang yang suka beraktivitas di dalam rumah, ya jangan memaksakan beraktivitas yang kayak sepedaan misalkan, atau apa yang lain yang membutuhkan kalian tuh harus keluar dari rumah. Ya jangan seperti itu. Kalau kalian tidak suka menghabiskan waktu banyak di depan gadget, laptop gitu ya, ya jangan memilih game online. Atau jangan memilih sesuatu yang memaksa kalian tuh harus duduk di depan laptop terus, gitu, padahal kalian nggak suka. Itu, petakan dulu kalian suka apa. Mencari referensi dari selebgram, artis, dan kawan-kawan, atau temenmu sendiri, nggak masalah. Lihat dulu kemampuan kita. Kita punya nggak alatnya. Jangan memaksakan untuk mendatangkan alat itu, kalau ternyata pada akhirnya itu nggak cocok dengan kepribadian kalian. Supaya apa? Nggak buang-buang duit. Kan gitu ya. Supaya nggak buang-buang duit, itu tadi.
Nah, PR-nya itu memetakan kalian tuh sebenarnya karakternya apa sih? Sukanya yang gimana sih? Dilihat dari betah berlama-lama. Nah, kayak misal Mas Rafid ya, Mas atau Mbak sih? Mas Rafid nih, dari sekian banyak yang sudah dicoba, mana yang paling lama? Pasti ada. Nah, itu coba ditekuni. Mungkin kamu sebenarnya bukan bosenan, atau kalian sebenarnya bukan bosenan, cuma kurang tekun aja gitu, kurang ulet di situ ketika menghadapi satu masalah dalam hobi baru itu, nggak berusaha untuk dilanjutkan, nggak berusaha untuk menyelesaikan. Itu dicoba dulu menurut saya. Mbak Nafila masih di mute tuh kayaknya. Oh ya, maaf. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Putri. Jadi, aku lagi di tahap ngerasa nyaman sendiri, sampai nggak mau bergabung dengan orang lain. Ngerasa nyaman banget ngurung diri di kamar, sampai over gadget gitu. Nah, menurut kakak ada nggak sih tips biar nggak keterusan main gadget? Iya, ini serba salah sih memangnya. Karena gadget itu soalnya menjadi kebutuhan primer kita juga sekarang ini. Padahal, apalagi kalau teman-teman sekalian tuh betah banget di kamar dan itu tidak menghasilkan apa-apa. Kalau kalian main gadget, tapi menghasilkan sesuatu atau produktif, sebenarnya tidak masalah loh. Karena apa? Karena itu adalah sesuatu yang positif. Tapi kalau teman-teman sekalian main gadget untuk memantau sesuatu yang toksik, menurut saya pribadi nih ya, menurut saya pribadi, coba deh mulai untuk melihat aktivitas yang lain. Pelan-pelan aja, mulai dari keluar dari kamar dulu, melihat aktivitas yang lain, kira-kira apa yang memungkinkan untuk dicoba, dan itu butuh komitmen. Kalau di masa pandemi gini memang memaksa kita itu berani untuk keluar dari kamar kotak kita atau zona nyaman kita. Kalau kita udah terjebak dengan sesuatu yang membuat kita nyaman dan ternyata itu tidak membawa sesuatu yang positif buat kita atau malah tidak membuat kita menjadi semakin produktif, itu bukan sesuatu yang baik. Itu kuncinya. Itu adalah sesuatu yang toksik. Misalkan nih, main gadget seharian tapi dimanfaatkan buat ngelihatin scroll-scroll kehidupan artis-artis yang membuat perasaan kita itu cemburu. Kalau dia menginspirasi, kalau benar-benar menginspirasi kita, gitu ya, salah satu kehidupan seorang artis yang menginspirasi kita pasti akan bergerak untuk mencoba aktivitas itu. Itu menginspirasi. Tapi kalau menginspirasi cuma, wah ini bagus nih, aduh, kenapa ya dia bisa kayak gitu, kenapa ya dia bisa punya cowok ganteng kayak gitu, padahal dia nggak cantik, misalkan semacam itu ya, itu berarti udah toxic banget. Buat kalian jadi merasa kayak jealousy. Kamu nggak pusing pas seharian main gadget semacam itu, kamu pasti akan merasakan physical disorder deh. Pasti ada sesuatu yang beda di fisikmu. Entah itu kamu jadi gampang pusing, atau karena kurang oksigen, coba itu dirasain bener. Nah, cari yang menginspirasi tadi. Main gadget nggak masalah, tapi coba cari sesuatu yang produktif dari situ. Kalau memang kamu nyaman, buat sesuatu yang produktif. Ini ada temen dosen nih, contoh nih. Teman dosen saya, memang beliau seorang yang sangat kutu buku dulunya. Kemudian sekarang dia gadget minded. Tapi ternyata dari situ dia menghasilkan banyak sekali karya. Misalkan gambar. Kemudian ternyata dari situ dia menghasilkan banyak sekali media pembelajaran yang inovatif. Ternyata dia dari situ mengisi banyak webinar. Ternyata dia dari situ menulis. Nah, itu beda lagi ceritanya. Seperti itu. Kalau bisa produktif, tidak masalah. Yang penting apa? Tetap sehat. Kalau itu sudah membawa disorder pada fisik, stop. Gitu. Mbak Oke, Kak. Putri. Ya.
Terima kasih, Kak. Ini ada lagi, Kak, dari Kak Doni. Bagaimana cara kita agar konsisten belajar dan dapat menerima tatanan baru di era new normal ini, Kak? Bagaimana supaya konsisten dan menerima tatanan baru? Saya jawab yang kedua dulu ya. Kalau kita tidak bisa menerima, itu kita nggak akan bisa konsisten belajar juga. Kalau kita sudah bisa menerima, konsisten itu akan mengikuti. Karena apa? Karena kita merasa butuh. Nah, PR-nya adalah mau membuka pandangan supaya kondisi normal baru ini menjadi ya normal aja, bukan sesuatu yang aneh gitu. Banyak sebenarnya informasi-informasi yang bisa digali terkait dengan bagaimana sih menyiasati kondisi normal baru, bagaimana sih yang dikatakan sebagai normal baru. Kalau teman-teman sekalian hanya membaca sekilas gitu ya, sekilas aja terkait dengan normal baru, mungkin kalian akan menganggap, apalagi membacanya itu di sosial media yang hanya caption pendek, itu akan menggiring menggiring pemahaman yang tidak komprehensif. Kalau teman-teman sekalian memang pingin banget nih, dan kalian adalah tipikal yang susah untuk menerima gitu ya, susah untuk menerima kondisi ini ya, perlu sesuatu yang komprehensif. Caranya gimana? Kalau kalian malas baca, ya nonton aja di YouTube, nonton berita, tapi nonton YouTube-nya jangan channel-channel yang ini ya, channel-channel yang untrusted ya, tidak bisa dipercaya gitu ya. Cari channel yang trusted. Untuk memberikan apa? Memberikan penjelasan ke teman-teman sekalian bahwa oh seperti ini nih normal baru, kenali dulu. Setelah kenal, kita cari nih apa sih manfaatnya? Apa sih kekurangannya? Banyak mana sih manfaat sama kekurangannya? Kira-kira kekurangannya ini atau dampak negatifnya ini bisa nggak ya ditolerir? Bisa nggak ya tak hadapin gitu? Saya bisa hadapin nggak ya? Sesuatu yang bisa saya terima nggak ya? Kalau memang dampak negatif ini adalah sesuatu yang benar-benar menurut kalian pribadi, tiap orang kan beda nih, menurut kalian pribadi adalah sesuatu yang benar-benar nggak bisa diterima, susah banget untuk diterima, kembali lagi ke dampak positifnya. Fokuskan kepada dampak positif dari kondisi baru ini. Dari situ kalian akan lebih legowo, tahu ya legowo ya, kalau bahasa Jawanya itu lebih legowo untuk menerima kondisi ini. Kalau yang dilihat itu cuma negatif-negatifnya aja. Biaya mahal, kemudian menjudge nih guru sama dosen ada gabut semua, enak aja ngasih tugas mulu, kita yang ngerjain gitu. Ya kalian sampai kapanpun akan tetap merasa didolimi. Padahal sebenarnya kalau kalian mau melihat dari sudut pandang yang lain, itu dulu. Dari situ baru kita bicara soal konsistensi. Kalau udah kenal, udah ngerti, kalian akan tahu kebutuhan kalian. Kalau udah butuh, pasti akan konsisten. Sederhana aja, butuh nilai nggak? Atau butuh dapat sertifikat kelulusan nggak? Kalau nggak butuh, ya nggak apa-apa, nggak usah ngerjain tugas. Tapi kalau butuh, udah tahu butuh, jadi kerjain. Itu sebenarnya motivasi diri aja sih. Tinggal teman-teman saya mau nggak mengupayakan itu. Itu dulu untuk Mas Doni. Moga-moga bisa termotivasi ya. Ya, terima kasih Kak Winda. Mungkin ini pertanyaan terakhir Kak dari Kak Nurbayati. Dijawab singkat aja Kak mungkin ya, karena waktunya udah mau maghrib. Bagaimana kalau yang toksik itu dari lingkungan keluarga Kak? Benar banget. Ya, lingkungan keluarga itu penting banget emang teman-teman sekalian. Orang tua yang tidak memahami, misalkan kayak saya tadi katakan, ada fitnah-fitnah kepada kita yang bahwa sebenarnya kita tuh belajar, tapi kita dibilang tidak belajar. Kalau memang itu adalah keluarga kita, dan kita nggak bisa menghindarkan ya, kita ada satu rumah gitu. Itu kembali lagi ke bagaimana kita membentengi diri. Kalau kita yakin dengan apa yang kita lakukan, udah pede banget nih dengan yang kita lakukan, hal-hal yang toksik itu harusnya ya bisa masuk dari telinga kanan keluar aja ke telinga kiri. Kalau teman-teman adalah tipikal yang orang yang baperan gitu ya, Anda kan yang sensitif ya, coba deh cari buku atau cari referensi yang mengajarkan teman-teman sekalian untuk belajar masa bodoh. Masa bodoh itu sekali-sekali penting, teman-teman. Gitu.
Oke, Kak. Sebelum Saya Nafila. sebelum ditutup nih, Kak, ada closing statement dulu nggak dari Kak Winda? Oke. Pesan aja buat teman-teman semua, ini juga buat saya sendiri di masa pandemi ini, kita jangan menyalahkan diri kita sendiri atas misalkan keterpurukan kita, tapi cobalah untuk belajar memaafkan. Kita itu manusia, pasti akan ada kekurangan gitu ya. Kita coba belajar untuk memaafkan diri kita sendiri untuk semua kekurangan yang kita miliki. Dengan begitu, insya Allah kita akan bisa improve lebih baik lagi. Cobalah untuk menerima diri kita apa adanya dulu. Itu aja. Nggak usah compare atau membandingkan dengan kehidupan-kehidupan yang memang sebenarnya mungkin tidak seindah yang ditunjukkan. Itu aja. Oke, terima kasih Kak Winda. Mungkin sebelum ditutup, kita mau ada foto bareng dulu. Jadi untuk teman-teman, silakan kameranya dinyalain ya. Ayo dipercepat. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk Kak Winda atas waktu dan materinya. Bermanfaat banget buat kita semua. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah menyempatkan hadir di webinar kali ini. Semoga ilmu yang didapatkan mampu diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Sampai jumpa di Ngobrol Senja selanjutnya. Dadah.